Selamat pagi, selamat hari Senin dan kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Saya Paskalis Iswari, Saudara. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengklarifikasi temuan 36,67% anggaran proyek strategis nasional ini masuk ke kantong aparatur sipil negara dan politisi. PPATK mengatakan dana dugaan bancakan hanya dari satu proyek. Sebelumnya PPATK menemukan ada 36%-an dana yang teridentifikasi terkait kegiatan operasional pembangunan. Namun sepertiga lainnya atau sekitar 36,67% ini masuk ke kantong pribadi mulai dari ASN hingga politisi diduga dipakai untuk kepentingan pribadi. PPATK mengamati, mencermati, melakukan analisis mendalam. Terdapat sebesar 36,81% dari total dana masuk ke rekening subkontraktor yang dapat diidentifikasikan sebagai transaksi yang terkait dengan kegiatan operasional pembangunan. Sedangkan sekitar 36,67% diduga digunakan untuk pembangunan yang tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut. Artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi. Hasil pemeriksaan mendalam terhadap transaksi yang tidak terkait dengan pembangunan proyek teridentifikasi mengalir ke pihak-pihak yang memiliki profil sebagai aparatur sipil nasional, politikus, serta dilakukan pembelian aset dan investasi oleh para pelaku. Terkait dengan proyek infrastruktur, kami secara khusus sudah koordinasi dengan Kemen BUMN ya, dan sudah dilakukan pembahasan, bahkan sudah bertemu dengan para pengampu dari perusahaan-perusahaan BUMN di bidang karya. Pemerintah setiap tahunnya punya banyak sekali proyek-proyek yang dikerjakan. Nah, yang jadi pembeda dari proyek strategis nasional alias PSN ini adalah proyek-proyek yang masuk ke dalam lingkup PSN dianggap memiliki urgensi tinggi sehingga harus direalisasikan dalam waktu yang singkat. Bahkan saudara, Kemenko Perekonomian ini sampai membuat regulasi sebagai payung hukumnya untuk mekanisme percepatan proyek. Nah, sebenarnya apa sih kriteria untuk menentukan proyek ini bisa masuk PSN atau tidak begitu? Ada beberapa kriteria yang kami ambil dari KPPIP. Ini adalah beberapa kriteria yang disampaikan. Yang pertama, proyek harus sejalan dengan rencana jangka pendek dan menengah nasional ataupun daerah. Lalu yang kedua, tidak mengubah ruang terbuka hijau. Lalu juga ada keragaman distribusi antar pulau yang artinya proyek strategis nasional tidak hanya berkutat di Jawa saja, tapi bisa saja di Kalimantan, Sulawesi atau Papua. Nah, yang terakhir adalah nilai investasinya harus di atas 100 miliar rupiah. Artinya saudara, aliran dana yang ditemukan PPATK dan disinyalir masuk ke kantong ASN dan juga politisi adalah uang-uang pajak Anda yang dibutuhkan untuk proyek-proyek prioritas yang tadi saya sampaikan kriteria-kriterianya. Mungkin tadi PPATK merevisi ini hanya dari satu proyek, tapi sebenarnya nggak penting. Mau dari satu proyek, mau dari lebih dari satu proyek, intinya aliran dana ini mengalir ke tempat yang salah. Kemenko Perekonomian juga mencatat dalam kurun waktu sekitar 7 tahun dari 2016 sampai 2023, pemerintah sudah merampungkan 190 proyek strategis nasional dan menelan investasi 475,4 triliun rupiah. Kalau kita berasumsi dari temuan PPATK yang hampir 37% masuk kantong politisi dan ASN, artinya ada kebocoran sekitar 174 triliun rupiah. Sebenarnya nggak detail PPATK menyebut proyeknya apa sih yang diduga alirannya bocor, tapi PSN ini, proyek strategis nasional ini tersebar ke beberapa proyek. Misalnya yang pertama ada infrastruktur. Ini memang yang paling banyak saudara dari seluruh proyek PSN. Ada jalan tol, ada jalan non tol, lalu juga ada kereta api, lalu ada bandara-bandara,
program perumahan hingga bendungan dan juga irigasi. Sementara di sektor yang lain yaitu energi, ada program pembangunan kilang minyak dan juga pipa gas dan juga pembangkit listrik sampah. Sementara kita bergeser ke digital dan teknologi, sektor ini PSN-nya ada program peningkatan jangkauan broadband dan juga infrastruktur iptek. Pemerintah juga menjadikan kawasan ekonomi khusus ini sebagai program ataupun proyek strategis nasional, dan yang terakhir smelter masuk ke dalam proyek strategis nasional sebagai upaya pencapaian hilirisasi yang merupakan target dan terus digaungkan oleh pemerintahan Joko Widodo. Nah, berdasarkan data dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas tadi yaitu KPPIP sebagai lembaga yang bertanggung jawab mendorong percepatan PSN, tahun 2022 ada sekitar 200 proyek dan juga 12 program strategis nasional. Estimasi nilai investasinya adalah 5.000-an triliun. Ini adalah sebaran yang kami ambil dari KPPIP. Kalau Anda lihat dari pulau-pulau yang tersebar PSN-nya, Jawa masih yang terbanyak saudara dengan 81 proyek dan juga satu program total nilainya adalah 1.900 triliun rupiah, berarti hampir 2.000 triliun rupiah. Sementara yang kedua terbanyak adalah Sumatera, jadi masih barat Indonesia menjadi fokus pemerintah dalam proyek strategis nasional. Ada 42 proyek dengan nilai 700-an triliun rupiah, lalu baru bergeser nih saudara, kalau Anda lihat ini adalah yang ketiga. Ada Maluku dan Papua 13 proyek 569 triliun, setelahnya Sulawesi 335 triliun untuk 22 proyek, dan yang terakhir adalah Kalimantan dengan 13 proyek bernilai 240,3 triliun. Ini adalah sebarannya dengan berbagai sektor yang sudah tadi saya sebutkan, ada dari infrastruktur, jalan tol, bendungan, bahkan juga ada pembangunan sekolah yang merupakan dari sektor pendidikan.